Lo pernah gak sih lagi nongkrong rame-rame, semua orang ketawa, ngobrol, saling lempar candaan, tapi lo ngerasa sendirian? Kayak lo ada di situ, tapi lo nggak bener-bener hadir. Lo ikut ketawa, tapi kosong. Lo jawab obrolan, tapi lo bahkan nggak ngerti barusan ngomong apa. Dan yang lebih anehnya lagi, lo bingung kenapa lo ngerasa gitu. Toh lo nggak sendiri, temen banyak, grup WA rame, di media sosial juga banyak yang nge-like. Tapi hati lo tetap sepi. Sampai akhirnya lo mikir, apa gue yang aneh? Tenang bro, lo nggak aneh. Dan yang lo rasain valid banget. Zaman sekarang, ngerasa kesepian di tengah keramaian itu bukan hal aneh. Bahkan, makin banyak orang ngalamin itu tanpa mereka sadari. Di video ini, gue bakal bahas kenapa perasaan itu muncul, dari mana asalnya, dan gimana cara lo bisa berdamai sama rasa sepi tanpa harus nyalahin diri sendiri. Sebelum kita lanjut, kalau lo ngerasa konten kayak gini relate dan berguna buat lo, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar channel ini juga bisa berkembang dan terus nemenin lo lewat konten-konten reflektif kayak gini. Ini realita yang gak banyak orang sadari. Semakin dewasa, hubungan kita sama orang lain makin banyak, tapi makin dangkal. Di permukaan, lo punya banyak koneksi. Teman kantor, circle SMA, komunitas hobi, grup WhatsApp keluarga besar, dan masih banyak lagi. Tapi kedekatan itu seringnya cuma sampai kulit luar. Gak ada kedalaman, gak ada ruang buat lo jujur jadi diri sendiri. Kita hidup di era di mana semua orang pamer kebahagiaan. Kalau lo cerita soal kesepian, lo takut dikira kurang bersyukur. Kalau lo curhat jujur, takut dinilai terlalu drama, terlalu sensitif, terlalu manja. Akhirnya, lo simpen sendiri. Lo senyum di luar, tapi ngerasa kosong di dalam. Ironisnya, kita semua punya akses lebih mudah buat terhubung, tapi malah makin terputus. Dulu, ngobrol itu dari hati ke hati. Sekarang, kebanyakan basa-basi. Dulu, ngobrol buat deketin. Sekarang, banyak yang ngobrol buat pencitraan. Banyak teman, tapi gak ada yang benar-benar kenal kita. Dan itu yang bikin lo bisa ngerasa paling kesepian, bahkan di tengah keramaian. Tapi kenapa sih kondisi ini bisa terjadi secara psikologis dan sosial? Apakah ini cuma soal gaya hidup modern, atau ada luka batin yang belum sembuh? Di segmen selanjutnya, kita bakal bongkar akar rasa sepi ini dari sisi dalam, dan lo mungkin akan kaget pas tahu penyebabnya. Kesepian itu bukan cuma soal fisik. Bukan cuma karena lo gak punya temen main, gak ada yang ngajak nongkrong, atau gak ada yang ngechat duluan. Kesepian itu soal koneksi emosional, dan ini yang sering diabaikan. Secara psikologis, manusia butuh dua hal buat merasa terhubung. Satu, rasa dimengerti. Dua, rasa diterima apa adanya. Tapi coba jujur deh, seberapa sering lo bisa jadi diri sendiri di depan temen lo? Berapa banyak dari mereka yang tahu luka lo, bukan cuma prestasi lo? Kesepian juga bisa jadi efek samping dari luka masa lalu, kayak trauma, inner child yang gak pernah disembuhin, atau pengalaman ditolak saat lo dulu pernah coba buka diri. Secara sosial, tekanan buat selalu terlihat baik-baik aja itu gila-gilaan. Media sosial bikin kita percaya kalau hidup harus seru, harus rame, harus happy terus. Akhirnya, kita capek pura-pura kuat. Dan di tengah kepura-puraan itu, lo kehilangan koneksi tulus. Dan ironisnya, makin lo pengen diterima, makin lo nutupin diri lo yang asli. Akhirnya, yang diterima cuma versi topeng lo. Dan lo tahu itu, makanya lo tetap ngerasa sendirian. Tapi kabar baiknya, rasa sepi ini bisa dipahami dan dipeluk tanpa harus lo berubah jadi orang lain. Di segmen berikutnya, gue bakal kasih lo 3 langkah sederhana buat mulai nyambung lagi sama orang lain dan sama diri sendiri.
Pertama, jangan buru-buru cari pelarian. Banyak dari kita begitu ngerasa sepi, langsung scroll medsos, cari keramaian, cari validasi. Padahal itu cuma numpang ngedistrak. Coba tahan sebentar, rasain, duduk sama rasa itu. Bukan buat mengasihani diri, tapi buat kenal lebih dalam. Kenapa gue merasa sepi? Apa yang sebenarnya gue butuhin? Kedua, coba jujur satu kali aja, ke satu orang aja. Lo nggak harus buka semua, tapi coba tulis atau omongin satu hal yang lo rasain ke orang yang lo percaya. Nggak harus dapat solusi, kadang cuma didengerin aja itu udah bikin lo nggak ngerasa sendiri. Ketiga, hubungkan diri lo dulu sebelum sibuk nyari koneksi di luar. Pernah nggak lo ngobrol sama orang, tapi lo sendiri nggak yakin lo siapa? Jangan sampai lo pengen dimengerti, tapi lo sendiri belum mau ngerti isi hati lo sendiri. Nggak perlu langsung sembuh, tapi kalau lo bisa mulai jujur, mulai pelan-pelan buka ruang, rasa sepi itu bisa lebih ringan dijalanin. Tapi kadang, ada rasa sepi yang nggak selesai cuma dengan cara praktis. Ada kesepian yang datang karena kita terlalu lama nutup hati, karena ada luka yang belum selesai. Di segmen terakhir, gue bakal bahas cara berdamai, bukan buat ngilangin rasa sepi sepenuhnya, tapi buat bikin lo gak takut lagi kalau suatu hari rasa itu datang lagi. Kesepian itu bukan musuh. Dia bukan pertanda lo gagal, bukan tanda lo nggak normal. Kesepian itu cuma sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dalam diri lo yang lagi butuh ditemuin. Banyak orang ngira kalau gue kesepian berarti gue harus cari temen, harus sibuk, harus rame. Padahal ada kesepian yang cuma bisa lo peluk sendiri. Dan anehnya, justru ketika lo berani duduk sama rasa itu, perasaan lo mulai pelan-pelan berubah. Lo sadar, lo nggak sendirian. Karena ternyata banyak orang lain di luar sana, mungkin nonton video ini barengan lo sekarang, yang juga lagi ngerasa hal yang sama. Kesepian bukan untuk dihilangkan, tapi buat dipahami, dirangkul, dan jadi pengingat kalau lo manusia. Dan jadi manusia, itu nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu rame, nggak harus selalu baik-baik aja. Jadi lain kali, kalau lo ngerasa sepi, jangan buru-buru kabur. Tarik napas, tatap perasaan itu. Tanya pelan-pelan, apa yang sebenarnya lagi lo cari. Dan kalau hari ini, video ini bisa nemenin lo, berarti satu hal udah pasti, lo nggak sendirian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau lo ngerasa video ini berarti, bantu gue dengan klik subscribe dan share ke temen lo yang mungkin juga lagi butuh ditemenin. Sampai ketemu di video berikutnya, stay waras dan stay jujur sama diri sendiri.